Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Pondok Pesantren Dawatul Hikmah, Kabupaten Mojokerto. Dan hampir semua saya kira sudah mengerti Ponpes merupakan atau Pondok Pesantren merupakan salah satu tempat mencari ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Dan murid yang mencari ilmu atau menempa ilmu di pondok pesantren disebut santri. Nah, saat ini saya bersama dengan Ustadz Agus Muhammad Gufron atau biasa disapa dengan Ustadz Gufron. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Dawatul Hikmah. Nah, tentunya santri mempunyai latar belakang kondisi yang berbeda-beda. Di saat santri akan menentukan pilihannya untuk belajar di pesantren, ada juga mungkin kemauan diri sendiri atau disuruh oleh orang tua, atau mungkin juga, mohon maaf Ustaz sebelumnya, ada juga yang tadinya bermasalah di keluarga dan akhirnya ingin menentukan atau menenangkan diri dan belajar di pondok pesantren. Nah, selanjutnya Ustaz, maaf saya akan bertanya-tanya dengan Ustadz Gufron. Nah, Ustadz Gufron, Ponpes Dawatul Hikmah ini menerima dari kalangan pelajar atau umum? Dari kalangan umum. Dari kalangan pelajar atau umum ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sikap Bapak ketika akan menerima santri dengan latar belakang yang berbeda-beda? Ya, untuk menerima anak-anak yang mau menetap di rumah saya, artinya di pondok ya, dengan latar yang berbeda, saya sendiri langsung menyikapi pandangan saya kepada anak-anak itu. Meskipun berbeda-beda alasan untuk pergi ke pondok, langsung saya pangkas menjadi satu. Apa itu? Saya anggap mereka semua, meskipun saya tahu latar belakangnya ini, meskipun saya tahu, saya langsung menilai dari diri saya sendiri bahwa mereka semua itu kesini menuntut ilmu. Meskipun ada latar belakang tukaran sampai wong tua nih, tak toko pelahiran, saya nggak melihat seperti itu. Yang penting anak-anak itu sudah berkeinginan dan mau untuk berkecimpung menuntut ilmu di pondok, saya harus menancapkan pikiran yang positif dengan mengatakan dan memvonis semua yang datang ke sini itu adalah orang-orang atau anak-anak yang berniat dari rumah mencari ilmu datang ke sini. Insya Allah kalau yang seperti itu, bagaimanapun keadaan latar belakang persantri dengan yang berbeda, saya yakin 90% yang ada latar belakang agak negatif, insya Allah terpengaruh dengan lingkungan pondok. Yang asalnya itu meskipun ada pelarian dan sebagainya, insya Allah saya yakin nanti di pondok itu dia bisa berniat untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kan ada kan di kitab itu, niat itu boleh dianyar-anyari. Kaitannya itu kok oma, iya sang pondok itu makanya dablek ini kaitan. Cuman dengan lingkungan yang baik sekali, dengan kesabaran gurunya, bahkan kesabaran orang tuanya, anak itu akan menganyari apa? Iya. Begini itu mengawali niatnya lagi di pondok. Saya tak mencari ilmu rek, enggak teman, meskipun aku
Biar ini mek tujuan aku mek dolen dan sebagainya. Insyaallah lo yakin ini ngoten. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak Sufron, Nggih. harapan Ustadz ketika santri nanti selesai belajar di pondok pesantren dan kembali ke keluarga dan masyarakat, apa harapan Ustadz? Ya, nomor satu, saya harus mengiblat kepada yai saya. Yai saya itu pernah bilang, Bron, awakmu jangan nek mulai kudu iso berjuang agama. Tur nyambut gawe yo. Masalah berjuang pasrah nang Gusti Allah, intine akas. Nomor loro, awak kudu gelem nyambut gawe. Kayak ngilangno jika angan-angan berjuang itu buruan. Nah, tidak Watul Hikmah ini mengiblat kepada daunnya yai saya. Makanya saya mencetak generasi yang beradab. Artinya anak-anak muda yang memang dibekali adab lah sama orang tua, guru, atau teman dan tetangga dan sebagainya. Dia punya jiwa yang tangguh. Hanya tangguh itu berbagai posisi kesusahan atau memang keberatan dan sebagainya, itu mereka jiwanya sudah gak merasa berat, gak merasa terbebani dan sebagainya, merasa kuat dengan kuat, maksudnya merasanya kuat itu dengan sandaran kepada Allah gitu. kuat karena apa? Karena di pondok itu memang banyak ilmu agama, makanya kalau pulang itu pesan saya atau harapan saya ya bisa berjuang agama. Sasarannya ono wong gawe apa jenenge kegiatan agama, mulutan, tibaan, murid-murid dan sebagainya, ngaji dan sebagainya, senang. FYP di Dakwatul Hikmah itu yang saya galakkan kan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bertilawah, karena saya yakin kalau para santri dibekali dengan membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah hidupnya barokah dunia akhirat. Itu saja. Saya ceritanya ya tanpa berkeinginan yang terlalu menggebu-gebu, tapi dikasih Allah amanah anak-anak di sini, ada yang ikut tidur di sini 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu juga kalau orang-orang mengatakan pokoknya Quran toh, dari Quran toh. Kalau saya menganalisa seperti itu, insya Allah meskipun anak itu bagaimanapun keadaannya, kalau memang Al-Qur'annya itu baik, insya Allah urusnya barokah. Yang akhirnya harapan ke depan saya, anak-anak ini di pondok saya sangoni ya apa carane berjuang, ya apa carane masyarakat seneng dengan Al-Qur'an, ya apa carane anak-anak didik di perkampung suka dengan membaca Al-Quran. Kalau menurut Musa rata-rata tidak banyak, hanya Quran saja. Itu menurut saya. Nah, terima kasih untuk Ustadz Gufron. Dan kesimpulan pada perbincangan saya dengan Ustadz Gufron kali ini, yaitu Pondok Pesantren Dakwatul Hikmah ini menerima santri dari kalangan umum, pelajar maupun dari kalangan yang lain.
Meskipun latar belakang yang berbeda-beda, Ustadz Gufron tetap menerima asalkan dengan niat ingin belajar mencari ilmu, dan harapan beliau ketika kembali ke masyarakat bisa memperjuangkan agama dan bermanfaat nantinya di masyarakat, khususnya bermanfaat di bidang agama. Terima kasih untuk Ustadz Gufron Ya, untuk pemaparannya. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah ataupun kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.